Izin saya record ya. Oke, jadi saya share screen. Ini ini akun saya start balance-nya $400. Karena kalau di Express memang di anu ya, memang di sorry, di archive ya. Cuma di sini yang yang saya buat recordnya ini besaran drawdown-nya sih. Besaran drawdown-nya ya. Karena kan kita kalau setting kan memang pertimbangannya drawdown ya. Dari beberapa dari berapa saya dengan lot 0,3 gitu kan 0,3 saya menggunakan 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 7 pair 7 pair 7 pair ini drawdown dari keseluruhan Mas ya secara total ini 25%. Ini di 7 pair. Mungkin kalau seandainya mau jadi pertimbangan kalau mau dikurangi ya ya nggak apa-apa gitu ya. Ini saya pakai 7 dengan 0,3. Ini ya lotnya 0,3 ya. Terus di sini drawdownnya 25%. Max 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 DD-nya. Max DD-nya 25%. Ini kalau dari open posisinya memang tidak bersamaan karena memang 5.4 confirmnya kan by indikator Mas ya. Nah, jadi by indikator jadi nggak seperti yang 5.2. Mungkin Mas sudah dapat yang 5.2. Kalau 5.2 itu memang full sangat agresif. Jadi ketika di start EA-nya start otomatis dia langsung open buy sell gitu Mas. Hedging. Mungkin eh, di grup itu ada ya salah satu user dia pakai 52 Mas ya. Mungkin baca kan sempat sharing kemarin itu. Nah, itu memang tipikalnya dia emang suka yang agresif gitu ya. Nah, ini dari open posisinya mungkin dilihat dari open posisi di sini memang open posisinya jarang ya, nggak langsung. Ini dia open posisi ini yang sempat ke masih floating saya di EG di EG ini bentar lagi TP. Ya, semoga ini saya TP-nya di sini. 2 3 4 5 Saya 6. juga. Yes, sama Mas ya. EG ya, sudah mulai turun ya dikit-dikit ya. Cuma Sama. kalau seperti ini gini Mas, karena memang kita Iya. sering mantau ya, sering mantau di HP ya. Kalau seandainya secara akumulasi sudah plus, ditutup manual aja nggak apa-apa, meskipun nggak sampai TP. Sebenarnya nggak apa-apa, jadi nggak akan mengganggu eh, kinerja robotnya. Cuma kalau nutupnya ini semua Mas. Jadi dari sini 1 2 3 4 5 6 ditutup semua. Gitu. Ini kan lagi floating nih, ini Hmm. lagi floating. Ini Euro USD, ya ini sekarang lagi open sell nih ya. TP, GU, Euro Yahudi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini untuk yang lotnya 0,3. Nah, untuk presetnya sebenarnya sama sih, sama yang seperti sudah saya berikan. Jadi poinnya nanti ketika mau menambahkan lot. Jadi poinnya ketika mau menambahkan lot adalah kita kalau ini mungkin Mas agak bingung bedanya nih Mas tahu nggak TP Money, TP BEP, daily target. Udah, udah. Belum tahu sih kalau Iya, saya. belum tahu. Ha, ha. Oke, jadi kalau daily target ini korelasinya sama TP Money karena dia sama-sama close-nya by dolar, Mas. Jadi by dolar. Jadi kalau misalnya ini diisi 200 nih, berarti nanti ketika profit running $200 kan kalau sen jadi $2 Mas ya. Otomatis langsung di-cut gitu. Jadi 200 di-cut. Nah, Hmm. kalau daily target misalnya ini kita isi 400 nih. Nah, jadi dalam sehari ketika sudah 200 cut, kemudian ada sinyal lagi 200 cut, otomatis kan sudah mencapai 400 Mas. Otomatis EA-nya stop. Dia nggak akan open posisi lagi gitu. Itu untuk TP Money sama daily target by dolar. Kalau misalnya ini diisi sama-sama 200 misalnya, ya otomatis ketika sudah sekali profit dia cut. Itu untuk yang close profitnya by dollar. Tapi untuk settingan yang Mas saya berikan itu 5.4 kita close-nya by poin by BEP. Jadi ini 30 istilahnya 30 poin. Gitu. Jadi memang secara jumlah dia nggak fix profitnya gitu. Nggak fix 200 ketika sudah mencapai kan kadang 30 poin itu kan semakin kalau lotnya yang dibuka
agak banyak, otomatis yang kita dapat juga semakin besar. Itu kalau yang 30. Kalau yang Ya, kita TP-nya by point gitu ya. Kalau yang TP money, ini kita pakai yang by dollar. Kapan kita pakai ini? Sebenarnya Mas bisa aja pakai ini. Cuma yang kita sarankan, kita pakai TP money sama daily target ini by dollar ketika kita pakai eh, akun standar. Wah, jadi kita pakai dolar daripada pakai yang TPBP. Karena kalau standar itu kan kita khawatirnya keseret floating Mas ya. Kalau slash votingnya sih kalau ke 0,01 kan kalau akun sen atau mikro kan jadi lot 1 kan Mas ya. Trading pakai lot 1 kan keseret lumayan gitu meskipun balance-nya sama-sama misalnya $500 gitu kan ya. Sedangkan kalau kita pakai sen kan kita kan nggak mungkin lot pakai lot 1 juga meskipun modalnya $500. Mungkin mentok-mentok 0,5 gitu atau 0,7 lah gitu. Itu 0,5 0,7 pun itu saya terapkan di akun balance $2.000. $2.000 jadikan sen jadi 200.000. Jadi nanti Mas kalau mau optimasi nanti tambahkan lotnya saja karena kita pakai TP yang poin BP. Jadi ini sudah nggak usah diisi kan. Ini kan isinya 999 itu saja. Jadi lotnya nanti bisa ditambah. Nah, untuk settingan jamnya di sini, ini jamnya masih ngikutin jamnya server ya. Mungkin nanti update terbaru nanti saya tambah kayak ganti. Soalnya kalau yang versi 6 itu sudah hour-nya kalau Mas lihat ini sudah start hour VPS. Jadi sesuai dengan jam sekarang lah WIB lah. Sekarang jam sekarang 19.16 ya gitu. Sesuai. Tapi kalau ini 23.11 ini maksudnya jam server. Biasanya kalau umumnya kalau jam 23 ini startnya jam 6 pagi, kalau di sini jam 11, end-nya jam 11 sore. Sorry, jam 6 sore. Jadi 12 jam aja trading. Untuk tahunnya kan bisa dilihat aja Mas di sekarang jam jam server ini jam berapa ini di bar terakhir ini. Ya kan kelihatan kan di sini. Ini di sini jam berapa? Ya, ada jam jam 12 siang. Itu sih. Oke, sip Mas. Lalu Ngerti. ya, nanti kalau yang pakai versi 6 nanti disesuaikan sama jam yang sekarang ya, jam WIB kan. Biasanya kalau jam servernya jam jam WIB. 6.2 kan Mas ya? Sorry tadi 6.2 lupa. aja, iya. Kalau yang Oke. 6.4 lebih slow lagi. Mungkin kadang Oh, kok gak open-open Mas gitu. Soalnya kadang kadang nanya gitu sih Mas. terus di time Ah, frame H1 ya? iya, template-nya satu. Oke. Untuk presetnya, untuk yang SAU ya, untuk yang SAU ini nanti saya kirimkan aja sih. Nggak apa-apa karena memang SAU ini kan bedanya di step ya. Jadi stepnya itu yang misalnya ini 30, kalau SAU jadi 300 gitu Mas. Ini jadi sesuatu Oke. yang berhubungan tentang jarak. Ini kan TP kan berhubungan tentang jarak 300. Tinggi candle kan jarak yang juga kan. Jadi ini dikali 10 Mas 200 gitu. Kalau yang terkait virtual OP, dia Enggak impact-nya enggak berapa usah. ya? Kalau virtual OP. Oke, virtual OP semakin banyak virtual OP. Sebentar. Saya search gitu. Bentar, saya login VPS yang ada. Mas Olia ada pertanyaan Mas? Moga Mas. saya mau nanya settingan yang Nah, versi 5.4 tadi, Mas. iya iya. Iya Di gimana situ Mas? kan ada, bentar, ada yang namanya stop loss equity. Iya betul. Iya stop loss equity Maksudnya Mas ya. itu gimana, Mas? Stop loss equity di Jadi setting, ya. itu saya setting 100 Mas ya. Kenapa saya pakai stop loss 100 itu kan anggapannya satu Hmm, dolar ya. Berarti kan nanti ibaratnya oh berarti ini nggak pakai SR dong. Karena gini, hmm, kita pakai yang cut loss persen. Soalnya kemarin itu ada beberapa pilihan emang saya kasih gitu. Jadi kalau
kalau cut loss stop loss equity ini misalnya Mas balance-nya $500 atau 50.000 ya, kalau sen ya, anggap 500 lah gitu ya, standar. Ketika kita setting stop loss equity 250, Ya. ketika sudah mencapai sisa equity 250, otomatis di-cut. Gitu. Itu Mas. Jadi kita harus inputnya harus ngitung Berarti sih stop Mas. loss equity itu Kalau berarti cut stop loss loss, equity itu sisa dari equity-nya itu ya? betul Mas, sisa dari equity-nya. Gitu Mas. Nah, kalau kita Saya daripada kira kan gimana? kemarin kan saya naikin lotnya, terus stop loss equity itu saya naikin juga dengan 3 kali lipat dari perbandingan lotnya saya naikin 3 kali lipat, kemudian stop loss saya naikin 3 kali lipat di saat kemarin kan floating sampai minus $300. Kok ini kok nggak close? Kira itu stop loss equity itu total stop loss yang maksudnya total floatingnya gitu loh. Ternyata Total floating, total sisanya ya. sisa, betul, total sisa. Total sisa Mas. Ya, Nah, ngerti. total sisa. Nah, Ya, jadi benar. daripada repot ngitung itu sisa, mending pakai yang cut loss persen aja. Jadi yang cut loss persen itu kan min 50, berarti kan artinya kalau floating min 50% cut gitu. Kalau min 20, ketika floating min 20 cut gitu. Jadi kita biasanya kadang kita kan mau jaga di history kan kadang saya nggak mau floating DD-nya maksimal lebih dari 20 gitu ya. Ya udah kita pakai cut loss proses di min 20. Itu 20 berarti dari total balance berarti Mas ya? Iya, dari total balance. Oke, sip, Tuh, ngerti Mas. Oke, oh iya, saya share screen ya. Untuk yang setting, Sama nanya satu lagi Mas. iya ya, monggo Mas. Di situ kan di setting kan start hour-nya 23 sama end hour-nya 11. Itu kenapa kok end hour-nya 11? Kok maksudnya kok sampai jam 6 pagi sampai jam 11 itu berarti jam 6 sore. jam 6 sore ya? Iya, jam 6 sore. Iya. Jam 6 sore. Itu memang secara Kenapa default Mas? Mas ya. Kenapa? Kenapa kok sampai jam 6 sore Memang aja? karena memang kita menyarankan ke user ya. Salah satu cara sih itu sebenarnya untuk menghindari news saja sih Mas sebenarnya. Untuk menghindari news karena memang selain kita yang hindari news karena biasanya kita news kan paling high impact kan antara jam 7 Mas ya. Jam 7 malam kan. Jam 7 ke atas, jam 7, jam Benar. setengah 9 gitu kan kadang. Nah, itu kita menghindari ini. Bukannya kita nggak berani. Kalau kita sih ya trading bisa 24 jam. Bahkan kemarin Desember kita juga trading full gitu ya, 24 jam. Cuma itu sih yang kita sarankan secara default gitu. Jadi kita cari amannya gitu. Meskipun bisa aja di adjust misalnya ya pasti sebelum news ya kita sudah off. Nanti startnya tuh mungkin bisa diawalkan gitu jam 3 gitu. Tapi kadang ada news yang setengah dua pagi gitu kan. Kadang ada news apa ya biasanya gitu. Jadi kita ngambilnya ya udah Ada. pagi aja dah. Ada Mas ya. So, Gitu. jadi kalau mau Mas 24 jam, iya. jalan 24 Mas 24 pernah jam, nggak jalan 24 jam? 24 jam pernah. Pernah. Karena gini Mas, DD maksimal berapa itu? nah karena 20 gini, ketika itu misalnya ya sebelum jam 6 sudah ada open posisi, itu otomatis nggak stop Mas, otomatis lanjut Mas. Gitu. Jadi tetap kerja. Jadi yang kita maksudnya time filter itu adalah ketika ada sinyal open posisi di luar jam itu. Gitu. Tapi ketika sudah ada transaksi yang gantung, sebelum jam 6 sudah ada open posisi, ya itu lanjut sudah, terus lanjut. Cuma biasanya kalau ketika untuk take profitnya sih biasanya karena saya masih dibatasi dari ini Mas ya. Karena dibatasi pakai daily target. Jadi biasanya meskipun DD melar-melar pun biasanya sebelum sore itu sudah clear. Ya. Gitu. Sebelum malam itu sudah clear. Meskipun ada sih terkadang ya masih floating, kadang ya keseret juga gitu. Cuma seringnya seperti itu.
Nah, ini untuk yang SAU. Untuk yang SAU, nah jadi kan yang membedakan ini Mas. Jadi ketika tinggi candle dikali 0 ya, dikali 10 ya, 250 TPBP. Kemudian ini pakai TPBP 300. Biasanya kalau forex kan 30 ya. Seperti ini. Nah, sama distance-nya juga. Distance-nya ini 300, ini 400, ini 500. Ini pakai yang 5.4. Ya, 5.4. Memang kalau dilihat dari open posisinya, selama ini trading, dia baru open posisi ini. Terakhir, sell. Memang lama. Kemarin nggak ada sell itu. Memang sell. Sudah itu. Tuh. Jadi mending kalau pakai 6.2 lebih lebih sedikit sedikit aktif lah dari open posisinya. Jadi itu, tapi kalau untuk pair-pair yang lain, oke. Nah, salah satu dari fitur kita kan yang jadi cukup andalan kan ada filter candle Mas ya. Jadi filter candle tuh meskipun kita batasi open posisi, contohnya di sini deh. Ini, sorry. Sorry. Contohnya nah di bagian ini nih. Jadi satu candle tinggi ini dia nggak akan open, dia opennya di candle berikutnya. Jadi untuk batasi biasanya kalau news aktif kan tiba-tiba ada candle tinggi kayak kemarin itu kan. Nah, jadi itu yang jadi batasan. Misalnya gitu. Itu bisa diisi, bisa tidak. Tapi kalau saran saya sih biasanya kalau XAU kita maksimal antara 200 sampai 300 oke. Jadi biar nggak ya jaga-jaga aja. Itu Mas, mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo. Contoh yang Hmm? robot jalan yang 6.4 Mas ada nggak? Oh iya, bentar. Yang 6.2 Mas. Sorry. 6.4 atau 6.2 sih? Enam Saya titik dua Mas. 5.4 sama 6.2. Kalau yang 6.2 kita gunakan di Perforex, aman nggak, Mas? Oke sih, tapi lebih lebih anu Mas, terkadang lebih karena pergerakan forex kan kadang nggak seaktif itu ya forex ya, nggak seaktif gold ya. Kurang sebenarnya oke aja, cuma terkadang lebih floating sih, nggak floating, Oh, gitu. di Oke, posisi oke. floating. Tidak. Share screen. Dua di lens. Nah, salah satu 6.2 ini kan ada fiturnya virtual OP. Jadi virtual OP ini gini caranya. Ketika sudah, nah ini kan garisnya lebih banyak Mas daripada garis yang biasanya ya. Ini kan kelihatan nih. Virtual TP buy, virtual sell, virtual banyak lah ini. Ada virtual buy 2 gitu ya, ada virtual sell. Nah, jadi virtual ini cara kerjanya gitu. Jadi ketika ada sinyal OP misalnya masih harus melewati 4 tahapan lagi
Kalau ini settingannya jumlah virtual marti 4 ya. Jadi Mas saya harus melatih 4 kali lagi OP virtual, baru dia benar-benar open yang sebenarnya. Gitu, Mas. Jadi Berarti kalau kalau semakin kecil semakin nilainya, tinggi, semakin tinggi value-nya, otomatis dia open posisinya juga semakin jarang. Karena harapan kita adalah benar-benar buy di bawah, sell di pucuk. Seperti itu. Jadi benar-benar harapannya benar-benar seperti itu, Mas. Itu, Mas. berarti benar-benar nunggu 4 kalinya berarti ya. Nunggu 4 kali. Nah, Kalau dia berubah bagian arah, berarti dia nggak jadi jatuhnya sebenarnya, Mas. Nah, kalau berubah arah dia nggak jadi. Kenapa? Gini, di sini ada virtual TP. Nah, jadi misalnya open pertama oke lah ya, sudah terpenuhi. Open kedua sudah terpenuhi. Kemudian ketika mau open ketiga, dia kena virtual TP. Kan kadang kalau grafik itu kan kadang seperti mau turun dikit tapi nggak jadi ya, naik lagi gitu, ternyata kan gitu kan Mas. Nah, ketika turun dikit, itu kan kena virtual TP, gitu kan. Otomatis dia open posisinya balik lagi ke 1, gitu. Jadi nggak ngelanjut 3, gitu. Jadi harapannya ya benar-benar sudah tercapai, kemudian benar-benar pas gitu ya. Open posisinya pas di pucuk, gitu. Gitu sih. Nah, Oke, seperti oke. ini. Ini naik nih, naik. Nah, kemudian 1, 2, 3. Tas tuh. Ya, memang terkadang memang nggak pas banget ya di bawah gitu. Biasanya eh, ciri-ciri biasanya kalau seperti itu tuh jadinya kayak seperti semi one shot sih Mas. Jadi sekali TP gitu. Kalau untuk gold ya sekali 2 kali. Gitu. Jadi semakin besar value-nya, otomatis dia lebih konservatif. Jadi makanya 6.2 itu menurut saya sudah cukup karena kalau kita mau dibuat lebih slow lagi kita tinggal menambahkan poin value di virtual marti aja. Jadi sekarang yang kita sarankan antara 4 ke atas lah, 4, 5, 6. Kalau misalnya modelnya nggak banyak gitu misalnya ya, terus kita masih mau pakai gold, virtual martinya aja digedein, lebih besar, 6 gitu. Jadi take profitnya menyesuaikan. Ini saya pakai broker Forex for You mungkin tahu. Gitu. Ini kemarin Oke, ketika Mas. market drop kemarin kalau dari open posisinya ketika drop dia dia bukanya di bawah sini. Ini nggak open, dia open terakhir ini buy di sini, TP, drop, open, dia buka lagi ini TP. Oke gitu Mas Sugeng. Mas Siap. Aulia? Makasih ya, Mas. Mm-mm. Lotnya dengan 0,02 sama kayak gini dong berarti ya harusnya. Kalau dari tadi kita, kalau saya kan di, Bener. Mm-mm. oh ya. Oke, Mas. Gitu. Ya mungkin nanti Nanti kalau boleh, untuk Mas, kalau ada preset, presetnya, Mas. oh ya nanti saya kirim aja ya preset ya. Nah, Iya nanti tinggal menyesuaikan ya dengan balance-nya ya Mas. betul. Untuk lain-lainnya sama, maksudnya untuk jarak dan lain-lain sama, cuma nanti yang bedakan cuma di besaran lot aja, sama trailingnya. Oke, Mas Siap. Aulia ada pertanyaan? Oh, live ya? Oke, it's okay. Oke, Mas Sugeng, Ya, ada lagi Mas yang ditanyakan? udah sih, Monggo Mas. nggak apa-apa. Paling aku Sudah, mau cukup mantau ya. dulu sih. Kan kita Hmm. harus tahu dulu ya, pantau dulu ya. Mungkin nanti Hasilnya rencananya gimana. kalau mau rubah settingan atau nambahkan pair nanti sesudahnya, anu aja Mas, sesudahnya NFP biasanya ya. NFP kita sudah lewat ya, sudah ya? Jam tanggal berapa sih sekarang? Oh, belum kayaknya ya. NFP sesudahnya itu aja gitu. Jadi nanti sekalian kita Hmm. kan juga bisa ngukur kan, oh jadi NFP ini sebesar ini toh plottingnya. NFT itu biasanya per bulan nih, Mas ya. Sebulan sekali ya, antara minggu minggu pertama biasanya Mas. Bisa saya share kok. Oke. Oh, besok Jumat bisa. Jumat jam setengah 8, jam setengah 9. Oke, Mas. Siap, siap. Oke. Nanti kalau saya bingung, saya nanya-nanya nggak apa-apa ya, Oh Mas ya. iya, pasti pasti pasti. Oke, makasih ya Mas Oke atas Terima waktunya. kasih ya, Mas. Iya, Ya, oke makasih sehat ya, selalu. Mas. Iya, malam.